Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang besar sedang memanggil Anda? Bukan harta, bukan popularitas, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Hari ini, orang yang sangat kaya ingin bertemu dengan Anda. Bukan kaya karena banyak uang, tapi karena hatinya penuh makna, jiwanya penuh cahaya, waktunya berharga, tapi ia memilih mencarimu. Siapa dia? Dan mengapa Anda yang ia cari? Jangan lewatkan video ini, karena apa yang akan Anda dengar hari ini bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Seseorang yang sangat kaya, bukan hanya dalam harta, tetapi dalam jiwa dan kebijaksanaan, ingin bertemu dengan Anda. Bukan untuk memberi, bukan untuk mengambil, tapi untuk saling mengingatkan bahwa kekayaan sejati adalah kesadaran akan siapa kita di balik segalanya. Bersiaplah, karena pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan jiwa untuk bertumbuh, berbagi cahaya, dan membuka pintu-pintu tak terlihat dalam diri Anda. Bayangkan suatu hari, seseorang yang sangat kaya, bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga kaya dalam kebijaksanaan, cinta, dan pengalaman hidup, mencari Anda. Bukan karena kebetulan, bukan tanpa alasan. Ia datang membawa pesan, bukan harta. Ia ingin bertemu Anda karena ia melihat potensi besar dalam diri Anda. Potensi yang mungkin belum Anda sadari sendiri. Pertemuan ini adalah panggilan. Sebuah undangan untuk bangkit, untuk menemukan kembali makna terdalam dari hidup, dan untuk menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa kita. Orang yang sangat kaya ini tidak mengukur nilai dari angka di rekening bank, tetapi dari kedalaman syukur, kejernihan hati, dan ketenangan jiwa. Ia telah melewati jalan panjang, kegagalan, pencarian makna, kemenangan, hingga akhirnya memahami satu hal penting, bahwa kekayaan sejati tidak pernah bisa dicuri, hilang, atau dibeli. Dan sekarang, ia ingin berbagi. Bukan untuk mengajarkan Anda menjadi seperti dirinya, tetapi untuk mengingatkan bahwa diri Anda sendiri telah membawa kekayaan itu sejak awal. Dalam bentuk potensi, kesadaran, cinta, dan niat baik yang mungkin telah lama terpendam. Pertanyaannya bukan, apakah Anda siap bertemu dengannya? Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap bertemu dengan diri Anda yang sesungguhnya? Karena dalam diri Anda ada seorang pemimpin, seorang penyembuh, seorang pelayan cahaya, dan orang yang sangat kaya itu bisa jadi adalah cerminan dari siapa Anda akan menjadi, jika Anda berani melangkah. Jangan tunggu kesempatan besar datang. Mungkin inilah saatnya. Mungkin inilah panggilan itu. Mulailah dari dalam. Karena kekayaan spiritual akan menarik kekayaan lainnya, secara alami. Kekayaan yang sejati dimulai dari keheningan. Orang yang sangat kaya itu tidak terburu-buru. Ia telah belajar bahwa ketenangan bukanlah kemewahan, melainkan fondasi. Ia tahu bahwa dari keheningan muncul kejernihan, dan dari kejernihan lahir tindakan yang tepat. Latihan pertama: luangkan 5 menit setiap pagi untuk duduk dalam diam. Dengarkan napas Anda. Rasakan keberadaan Anda, bukan untuk mengosongkan pikiran, tapi untuk menyadari bahwa Anda hidup, dan itu saja sudah sangat kaya. Kekayaan adalah relasi, bukan sebatas transaksi. Orang yang sangat kaya tahu bahwa hubungan antar manusia lebih berharga dari keuntungan sesaat. Ia hadir untuk mendengarkan, memberi tanpa pamrih, dan melihat cahaya dalam diri orang lain. Latihan kedua: hubungi satu orang hari ini hanya untuk bertanya, "Apa kabar hatimu?" Tanpa niat menjual,
tanpa agenda. Itu adalah investasi spiritual yang tak ternilai. Kekayaan adalah integritas. Ia tidak menjadi kaya karena selalu benar. Ia menjadi kaya karena berani jujur, bahkan saat itu menyakitkan. Karena hanya jiwa yang jujur yang bisa merasa damai. Latihan ketiga. Tanyakan pada diri sendiri malam ini. Apakah hari ini saya hidup sesuai nilai-nilai saya? Jika belum, maafkan diri Anda. Lalu niatkan untuk lebih baik esok hari. Kekayaan adalah memberi tanpa takut kehilangan. Orang yang sangat kaya itu tidak memberi dari kekurangan, tetapi dari kelimpahan hati. Ia tahu bahwa semakin banyak ia memberi, semakin ia merasa utuh. Latihan keempat. Bagikan satu hal hari ini, senyuman, waktu, ilmu, atau makanan. Lakukan tanpa harap balasan. Itu bukan sedekah biasa. Itu adalah pengaktifan energi kekayaan batin Anda. Anda sudah dicari. Sekarang saatnya Anda menemukan diri Anda sendiri. Orang yang sangat kaya itu telah mencari Anda. Tapi pertemuan itu tidak terjadi di luar, melainkan di dalam diri Anda sendiri. Ia ada dalam versi terbaik Anda. Dalam suara kecil yang penuh keyakinan, di balik keraguan dan luka masa lalu. Ia tidak datang untuk menyelamatkan Anda, tapi untuk membangunkan Anda. Perjalanan menuju kekayaan jiwa. Bagian 1. Menggali akar kemiskinan batin. Sebelum Anda menjadi kaya secara utuh, Anda harus berani melihat ke dalam. Apakah Anda menyimpan keyakinan seperti, "Saya tidak pantas sukses. Saya tidak cukup baik. Hidup ini keras dan penuh kekurangan." Keyakinan ini adalah jeruji yang tidak terlihat. Bukan dunia yang menahan Anda. Pikiran Andalah yang belum Anda bebaskan. Latihan kesadaran. Tuliskan 3 keyakinan lama yang membatasi Anda. Lalu ubah menjadi afirmasi baru. Seperti, "Saya layak hidup dengan penuh kelimpahan. Saya cukup apa adanya. Saya terbuka pada segala kemungkinan baik." Bagian 2. Menjadi magnet rezeki spiritual dan materi. Setiap manusia memancarkan energi. Orang yang sangat kaya memancarkan energi penerimaan, syukur, dan ketenangan. Energi inilah yang menarik kebaikan. Latihan energi. Setiap pagi, ucapkan ini dengan hati. "Terima kasih Tuhan, karena hari ini saya hidup dalam kelimpahan, kasih, dan bimbingan MU." Bukan sekadar mantra, tapi penyelarasan energi batin. Bagian 3. Mengubah luka menjadi ladang emas. Orang yang sangat kaya bukan tanpa luka, tapi ia memilih untuk tidak tenggelam. Ia menyembuhkan, lalu berbagi cahaya dari bekas lukanya. Refleksi jiwa. Tanyakan pada diri sendiri, luka apa yang paling membentuk saya? Apa yang saya pelajari dari sana? Bagaimana saya bisa menolong orang lain melalui pengalaman ini? Disitulah kekayaan spiritual Anda menunggu untuk dibagikan. Bagian 4. Menjadi orang kaya bagi orang lain. Sekarang giliran Anda. Setelah Anda bertemu dengan sosok orang yang sangat kaya dalam diri Anda, jadilah ia bagi orang lain. Bukan harus kaya harta dulu, tapi kaya kata-kata yang menguatkan, waktu untuk mendengarkan, doa untuk yang menderita, kesadaran untuk memberi arah. Karena satu orang yang sadar bisa membangkitkan ratusan jiwa. Orang yang sangat kaya ingin bertemu dengan Anda. Ternyata bukan untuk memberi Anda emas, tapi untuk menunjukkan bahwa emas itu telah ada di dalam diri Anda selama ini.
Sekarang Anda tahu, maka berjalanlah dengan lebih tenang, lebih dalam, dan lebih berarti. Karena dunia tidak kekurangan orang cerdas. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang sadar, menjalani hidup seperti orang yang sangat kaya. Bagian 5. Hidup dengan tujuan, bukan sekadar bertahan. Orang yang sangat kaya tidak bangun pagi hanya untuk bertahan hidup. Ia bangun dengan kesadaran bahwa hidupnya punya arah. Ia tidak sibuk mencari validasi dari luar, karena ia sudah dipenuhi makna dari dalam. Latihan misi hidup. Tanyakan pada diri Anda, apa satu nilai yang ingin saya tinggalkan di dunia ini? Apa kontribusi kecil yang bisa saya lakukan hari ini agar dunia menjadi lebih ringan? Tuliskan dalam satu kalimat, saya hidup untuk nilai, tujuan, misi. Ulangi setiap hari. Jadikan ini kompas spiritual Anda. Bagian 6. Disiplin diri, pilar tak terlihat kekayaan. Kekayaan tanpa disiplin akan cepat hancur. Orang yang sangat kaya memahami bahwa disiplin adalah bentuk kasih terhadap diri sendiri. Ia tidak menunda, tidak asal-asalan, dan tidak hidup dalam kekacauan batin. Latihan tindakan kecil tapi konsisten. Pilih 3 hal kecil untuk dilakukan setiap hari tanpa gagal. Misalnya, bangun tanpa snooze. Menulis jurnal 3 menit. Tidak berkata negatif tentang diri sendiri. Tampaknya kecil, tapi dampaknya besar. Karena diri Anda sedang dilatih untuk menjadi tuan atas hidup, bukan budak keadaan. Bagian 7. Berjalan dalam keheningan dan keteguhan. Semakin dalam seseorang, semakin tenang ia berjalan. Orang yang sangat kaya tidak perlu pamer. Ia tidak perlu membuktikan apapun. Ia hadir dan orang merasakannya. Latihan spiritualitas harian. Katakan dalam hati, saya tidak mencari validasi. Saya hadir dengan cukup. Lakukan ini saat Anda merasa tidak dihargai, ditolak, atau lelah dengan penilaian orang lain. Keheningan batin adalah bentuk kekayaan yang tak bisa diganggu siapapun. Bagian 8. Mengundang rezeki lewat syukur aktif. Syukur bukan sekadar ucapan. Itu adalah getaran batin. Orang yang sangat kaya memiliki energi menarik, karena ia tidak hidup dalam kekurangan. Ia melihat kebaikan dalam hal terkecil. Latihan syukur aktif. Tulis setiap hari 3 hal yang Anda syukuri, bukan yang besar, tapi yang sederhana. Saya bersyukur udara pagi ini segar. Saya bersyukur bisa merasakan kopi hangat. Saya bersyukur ada yang mendoakan saya. Setiap rasa syukur adalah undangan bagi kebaikan untuk datang lebih banyak. Anda adalah orang yang sedang dicari itu. Kita mulai dari kalimat, orang yang sangat kaya ingin bertemu dengan Anda. Tapi kini kita mengerti, Andalah orang itu. Versi terbaik dari diri Anda. Versi yang sadar. Versi yang tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan, keraguan, dan trauma. Jika Anda terus melangkah di jalan ini, dengan kesadaran, kasih, dan keteguhan, maka dunia akan melihat Anda dan berkata, di sana ada orang yang sangat kaya, dan kekayaannya mengalir, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menyembuhkan. Bagian terakhir, hidup sebagai orang yang sangat kaya. Ini bukan lagi tentang mencari kekayaan, bukan lagi tentang siapa yang datang kepada Anda. Ini tentang siapa Anda sekarang telah menjadi. Orang yang sangat kaya bukanlah sosok di luar sana. Dia kini tinggal di dalam diri Anda. Hadir lewat cara Anda berbicara, cara Anda bersikap,
Cara Anda memilih cinta di saat Anda bisa membalas luka. Bagian 9. Menjadi sumber, bukan sekadar penerima. Orang yang sangat kaya tidak menunggu keajaiban. Ia menciptakannya. Ia menjadi sumber, cahaya, ketenangan, kejelasan, tindakan nyata. Tanya setiap pagi, siapa yang bisa saya bantu hari ini, meski dengan hal kecil? Mungkin doa, mungkin mendengarkan, mungkin memberi jalan. Itu semua adalah bentuk kekayaan. Bagian 10. Membawa kesadaran ke dunia nyata. Spiritualitas bukan hanya saat meditasi atau ibadah. Orang yang sangat kaya membawa kesadaran itu ke pekerjaan, keluarga, konflik, dan keputusan sehari-hari. Latihan integrasi. Saat berbicara, sadarilah niat Anda. Saat bekerja, hadirkan jiwa, bukan hanya tubuh. Saat kecewa, amati emosinya, bukan ikut tenggelam. Kekayaan spiritual bukan berarti Anda tak lagi menghadapi tantangan, tapi berarti Anda menghadapi semuanya dari tempat yang utuh. Bayangkan Anda sedang duduk di ruangan sunyi. Seseorang mengetuk pintu. Anda membukanya. Dan ternyata yang berdiri di hadapan Anda adalah versi tertinggi dari diri Anda sendiri. Penuh wibawa, penuh ketenangan, penuh kasih. Ia menatap Anda dan berkata, "Sudah lama aku mencarimu, tapi ternyata kamu hanya perlu berhenti dan melihat ke dalam." Ajakan praktis, 21 hari transformasi diri. Sebagai kelanjutan dari materi ini, saya ajak Anda, jika berkenan, menjalani program singkat. 21 hari menjadi orang yang sangat kaya dari dalam diri. Setiap hari, satu refleksi diri. Satu tindakan kecil. Kekayaan bukan tujuan. Kesadaran adalah jalan. Dan cinta adalah kendaraan. Jika Anda memilih untuk hidup dengan penuh makna, maka Anda adalah hadiah bagi dunia ini. Karena dunia tak hanya butuh orang sukses. Dunia butuh orang sadar. Dan Anda, sekarang, adalah salah satunya. Bagian final, menjadi sumber cahaya di tengah kegelapan. Setelah Anda menemukan versi terdalam dari diri Anda, setelah Anda sadar bahwa kekayaan sejati bukan milik segelintir orang, melainkan milik siapapun yang hidup dengan kesadaran dan kasih, maka kini tiba saatnya menjadi perpanjangan tangan cahaya itu bagi orang lain. Bagian 11. Dunia sedang mencari Anda. Kita hidup di zaman di mana banyak orang merasa kehilangan arah. Tekanan hidup, luka batin, kemiskinan makna, semuanya membuat jiwa-jiwa tersesat dalam gelap. Disinilah Anda hadir. Bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk menjadi pelita kecil yang menunjukkan arah. Anda tidak perlu menjadi sempurna. Cukup menjadi otentik dan sadar. Bagian 12. Cahaya Anda tidak harus besar, tapi harus nyata. Kadang orang berpikir, saya belum siap menolong orang lain. Tapi ingatlah, pelita kecil bisa membakar seluruh padang rumput. Kebaikan kecil, bila dilakukan dari tempat yang tulus, akan menggema tanpa batas. Latihan harian. Hari ini, saya akan menyalakan satu lilin. Bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk menerangi satu sudut kecil yang bisa saya jangkau. Mungkin itu sebuah pelukan. Mungkin itu doa diam-diam. Mungkin itu menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kebencian. Bagian 13. Energi Anda sekarang menjadi warisan. Setiap pilihan Anda kini adalah benih.
Dan setiap benih akan menumbuhkan warisan spiritual yang tak terlihat. Jika Anda memilih damai, maka Anda menanam ketenangan. Jika Anda memilih maaf, maka Anda menanam kebebasan. Jika Anda memilih kebaikan, maka Anda menanam kemanusiaan. Tidak semua orang akan melihat perubahan dalam diri Anda, tapi mereka akan merasakannya. Dan itu cukup. Karena jiwa tidak butuh bukti, jiwa hanya butuh getaran yang sejati. Bagian 14. Anda tidak lagi sama. Setelah semua perenungan ini, setelah menapaki jalan kesadaran, setelah membuka pintu pertemuan dengan orang yang sangat kaya dalam diri Anda, sekarang Anda tidak mungkin kembali menjadi seperti sebelumnya. Bukan karena Anda telah berubah, tapi karena Anda telah pulang. Pulang ke jati diri, pulang ke kekayaan jiwa, pulang ke cahaya Anda sendiri. Doa untuk perjalanan baru Anda. Ya Tuhan, jadikan aku saluran damai, tempat kekacauan menjadi tenang, tempat luka menjadi pelajaran, tempat manusia bisa melihat cahaya mereka sendiri melalui kehadiranku. Akhir yang membuka awal baru. Dan kini, jika ada yang berkata, orang yang sangat kaya ingin bertemu dengan Anda, maka Anda bisa tersenyum dan berkata, aku sudah bertemu dengannya. Dia tinggal di sini, dalam diriku. Dan sekarang aku siap menemuimu dengan penuh kesadaran. Penutupan. Saatnya Anda menjadi titik temu. Hari ini, kita telah menyusuri perjalanan batin. Dari pencarian ke pertemuan. Dari kebingungan ke kesadaran. Dari kemiskinan jiwa, menuju kekayaan sejati. Tapi ingat, cahaya yang Anda terima akan redup jika tidak dibagikan. Karena dunia ini sedang gelap bukan karena kekurangan uang, tetapi karena kekurangan jiwa yang sadar. Sekarang giliran Anda. Yagilah titik temu. Tempat di mana orang yang hilang arah menemukan harapan. Tempat di mana cinta, makna, dan kesadaran saling bersua. Jika materi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di kamu. Like sebagai bentuk syukur atas cahaya yang telah Anda terima. Komen dengan angka 99 sebagai tanda bahwa Anda siap hidup dengan kesadaran tertinggi, menuju kesempurnaan niat dan pengabdian. Sebarkan ke 9 orang yang Anda sayangi, karena bisa jadi merekalah yang sedang diam-diam menunggu pesan ini. Subscribe channel Titik Temu, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam cahaya, menuju versi terbaik diri kita. Kita tidak bertemu secara kebetulan. Anda membaca ini karena jiwa Anda sudah siap. Maka mari teruskan perjalanan ini bersama. Sampai jumpa di titik temu berikutnya. Salam damai. Salam cahaya. Salam kaya dari dalam.